Ini ada berapa soal, nggak tahu berapa paket nih. Ada nanti kalau kurangnya gampang tinggal cari soalnya. Nanti tersampaikan dan dipahami. Ya. Baik, ini adik-adik lanjut yang kemarin. Kemarin itu kita bahas deret, kemudian ada matematika berpola. Nah ini kalau ini sudah gabungan nanti ada deret, ada pola, ada soal cerita juga dan lain-lain. Yang nomor 1 kita bahas dulu karena kemarin sudah tahu caranya. Kayaknya cepat juga ini. Ini dari 50 ke 40 dikurangi 10 ya. Dikurangi 10. Dari 40 ke 100 tambahnya adalah 60. Ini dikurangi 10. Nah, ini kemungkinan tambahnya juga 60. Nah, berarti jawabannya adalah 150. 150. Pangkalan pun biasanya aktif Dava. Ini Dava nggak? Bukan? Iya, Pak. Oh iya, sip. Kemudian setelah tambah 60 ini dikurangi 10 sudah pas. 150 berarti dikurangi 10 140. Setelah 140 ditambah lagi 60. Ya. Tambah dengan 60. Berarti ketemunya adalah ya, 200. Ya. Kamu lagi di pinggir jalan nggak? Atau ngopi? Mas. Lagi di luar rumah, Pak. Oh, di luar rumah. Ya, was corona loh ya. Wih, siap, Pak. Oke. Di dalam ada ini. acara. Oh, acara ya, sip. Oke, yang penting ini tersampaikan saja ya, entah dimanapun berada, nggak harus di dalam rumah, di luar rumah boleh, di kamar lebih baik. Oke, berikutnya lagi. Ini nomor 2, ada deret lagi, P92549Q. P259, berarti 9 itu kalau kita lihat, ini polanya adalah 3 pangkat 2, ya. Jadi 3 pangkat 2, terus 5 ya. pangkat 2. 5 pangkat 2. Terus 7 pangkat 2. Nah, berarti 7 ini pangkat polanya 2. ganjil ya? Iya, Polanya 1 sama ganjil. 9. Ini 1. 181. Iya, sama 9 pangkat 2. Berarti 1 81. sama 8. 1. Tadi ada yang ikut live Facebook enggak? Enggak ya? Ikut, Pak? Enggak. Ikut. Saya enggak. Ya, polanya beda ya dengan yang saya ajarin kemarin ya. Nah, ini lagi. Nah, ini tadi saya sudah jelasin juga. Ini kuncinya itu tinggal jumlah. Kalau nggak ketemu jumlah, yang kedua itu adalah kurang. Baru yang ketiga kali. Baru yang keempat bagi. Nah, jadi umumnya kalau bentuknya kotak-kotak kayak gini atau apa itu jumlah dulu. Kalau nggak ketemu jumlah ya dikurang. Kalau nggak ketemu ya baru dikali. Nah, kita jumlah dulu. Ini kalau dijumlahkan berapa ini? 51. 30, 1 tambah 20, 51. 51. Kalau dijumlah dengan 17 nggak akan ketemu 34 ya? Enggak. Berarti setelah jumlah apa? Kurang. 51 kurangi 17. Ketemu nggak 30? 34. Iya. Ketemu ya? Iya. Ya, 34. Oke, karena ketemu berarti sebelahnya juga sama. 20 ditambah 24. Ya. Kita jumlahkan. Jumlah ya. Berarti 44. 30. Nah, 44. Iya. 44 dikurangi 14. Iya. 30. Iya. Jawabannya adalah 3 yang Oke. Sudah ya? Ini berberapa sih? Berdua kan? Dua aja. Oh, enggak. Saya kira cuma berdua. Yang kelihatan berdua aja. Oke, berikutnya lagi. Yuk, ini lagi kita jumlah dulu. Yang pertama itu kita jumlah dulu semuanya. Jumlah 6 tambah 7, 13 ya. Iya. Jumlah lagi ini 13 tambah 12. 25. Terus kita jumlah lagi. Enggak ketemu ya 17 ya. Kurang, Pak. Kita kurangkan 25 kurangi 13. Ketemu enggak? 17. Enggak ketemu ya? Enggak. Iya. Nah, oke. Berarti karena enggak ketemu. 12 ya? Iya, salah kan? Enggak ketemu. Iya. Berarti sekarang baru tahapnya dikali. Kali 7 kali 6. 42. Iya, kita kali ya. Nah, kita cek sekarang. 42 kita kurangkan dengan 25. 17. Berapa?
17. Oke, sudah ketemu 17. Berarti polanya sama. Sebelah sini dikali. Nah, 20. 20. Sebelah sini ditambah 14 dikurangkan. 6. Itu ya caranya. Kalau ketemu yang kayak gini, intinya yang pertama jumlah dulu. Lanjut berikutnya. Sebentar. Ini kayaknya soalnya ada yang keliru. Jika X sama dengan, oh ya ini nggak ada, jadi nggak bisa dijawab. Ini harusnya pecahan atau berapa ya? Kalau ini misalnya digantikan dengan angka juga boleh. 0,25 misalnya. Ini X sama dengan 0,25 dan Y-nya sama dengan 16%. Ya, kalau dibikin koma berarti 0,16 ya. Berarti 0,25 sama 0,16 besaran siapa? Besaran ya? Iya, yang X lebih dari Y. Oke. Ini soalnya kurang ya, makanya saya tambah ini terserah nih sebenarnya. Tahunnya. Iya, Pak. Oke. Tuh. Paham ya? Paham. Paham. Oke, berikutnya. Lemes, Dek. Nah, ini kalau ketemu soal kayak gini ya mau nggak mau ya dieliminasi atau substitusi. Kan? 3X min 5Y sama dengan 3, satunya 4X plus 2Y sama dengan 2. Oke, saya kalikan 2, saya kalikan 5. Ya, yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 5. 3 kali 2, 6X min 10Y sama dengan min 6. Yang bawahnya 4X plus 2Y sama dengan kalikan 5 berarti 110. Kita, ini berapa ini? 20X, Pak. 20X. Ini ya, ini kan dikalikan. Ya, kita tambah ya. Kita tambah berarti ini 26X. Ini kita kurangkan dengan 90, 104. Dibagikan. 4 ya. 4, 24, 8, 104. Ya, X-nya sama dengan 4. Oke, kalau X-nya 4, maka Y-nya berapa? Y-nya tinggal substitusi ya. Ke sini boleh, ke persamaan 1. Berarti 4 kali 3 dikurangi 5Y sama dengan min 3. Berarti 12 ditambah 3 sama dengan... Y-nya min 3. Y-nya 12, 5. 15 bagi 5, 3. Oke, berarti X lebih dari Y. X lebih dari Y. Lanjut. Nah, ini harusnya kayak gini tadi itu soalnya ya. Iya. X 1/8 dan Y 8%. Manakah pernyataan berikut yang benar? 8% itu berarti 0,08. Nah, sedangkan ini itu 0,1. Ya kan? 0,1 sekian ya. Karena 10 bagi 8 itu 0,1. Ya jelas lah. X lebih dari Y. Ya. X lebih dari Y. Oke, ini aman-aman soalnya. Nah, kayak gini lagi nih. Berapa ini? Yuk. Berapa? Apa? Ada yang bisa jawab? Lupa caranya. Oh, lupa caranya. 2 perkalian berulang nih kalau kayak gini. 3 kali 4. Karena ditambah, maka jawabannya yang besar. Yang besar itu adalah yang 4. Berarti nilainya adalah 4. Oh, begitu. Oh, iya. Kalau dikurang gimana, Pak? Kalau dikurang yang kecil. Yang 3. Kalau akar 12 kurangnya akar 12 kurangnya akar 12 dan seterusnya. X berarti X-nya sama dengan 3. Nah, itu sebenarnya awalnya gini. Ini semuanya itu sama dengan X. Jadi yang di sini pun boleh saya misalkan menjadi X juga kan.
Iya kan? Iya. Ini juga misalkan X. Berarti di situ kalau kita tuliskan akar 12 ditambah X sama dengan X. Nah, gitu awalnya. Kalau kedua ruas dikuadratkan, berarti munculnya 12 ditambah X sama dengan X kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat, tarik ke kanan semua. X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, sehingga difaktorkan, di sini X, di sini X. Nah, 3 kali 4 dan min 4, isinya ditambah di 3. Maka X sama dengan 4. Nah, awalnya gitu. Nah, sudah tahu polanya, ya berarti cari perkalian yang perkalian yang selisihnya 1. Jadi bisa jadi misalnya berapa ya? 7 kali 6, ya kan? 42 ya. Nah, dan seterusnya sama dengan X. Berarti X-nya ketemu. Berapa dia? 7 kali 6. 7 kali 6. Karena ditambah, berarti yang besar. Berarti jawabannya tuh 7. gitu ya? Paham ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, nanti. Seorang pedagang menjual sebuah barang seharga 230.000. Dengan penjualan tersebut, pedagang memperoleh keuntungan 15%. Maka harga beli barang tersebut adalah... Ini kira-kira jelas enggak ngomongnya saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Enggak ada suara-suara apa gitu ya? Ada yang unnoise deh. Ya, bahasa Indonesia itu ya, ngajar bahasa Indonesia ya? Ya siap. Oke ya, nggak apa-apa. Yang penting suara saya masih kedengaran. Kalau nggak kedengaran nanti saya pindah tempat. Oh, masih Iwan sendiri? Ya, tadi ya. Ya, di sebelah ada yang ngajar. Jadi kalau kira-kira nggak jelas, saya tak pindah. Mas, tes. Gimana Mas Samsul? Jelas nggak? Bisa? Bisa ya, bisa diterima. Bisa, tapi suaranya bahasa Indonesia masih masuk. Malah kenceng ya? Ya udahlah, kita pindah. Nah, ini dibaca dulu ya, dibaca dulu. Jawabannya Saya tak pindah dulu. Ada juga di sini. jawabannya B kok, Pak. Jawabannya apa? B. Oke. Nah, di sini enggak, ya, tapi kedengaran ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, ya kita cari dulu. Ini katanya untung, ya kan? Memperoleh keuntungan 15%. Berarti artinya yang pertama itu kita pakai pola 100%. Kalau untung berarti ke sini ditambah. Kalau rugi berarti di sini dikurang. Untungnya berapa? 15%. Berarti dia itu sekarang itu menjadi 115%. Nah, kalau kita bandingkan 115% itu harganya adalah 230.000 gitu sederhananya. Berarti yang diminta siapa? Yang minta itu harga belinya. Harga beli itu berarti 100%-nya gitu loh. 100%-nya itu berapa? Kan gitu ya. Berarti polanya adalah 230 dibagi 115 gitu ya. 230 dibagi 115. Ini dikalikan dengan 2. Oke, berarti kalau dicoret itu ketemunya 2. 2 kali 200 ya 200.000. Oke. Nanti kalau dia rugi, berarti kan rugi berapa persen? 15%. Oh, berarti harga yang ruginya berapa? 230. Berarti 230.000 tadi itu maksudnya adalah 100 dikurangi 15%. Gitu ya. Jadi cuma untung sama rugi seperti itu. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, ini tentang himpunan. Oke, jadi sebelum menjawab soal ini, alangkah baiknya kita mengingat dulu satu-satu tentang teori himpunan ya. Jadi teori himpunannya itu yang pertama kalau seperti ini. Ini nanti entah tahun ini keluar ini lagi, entah keluar nanti yang kayak himpunan tentang apa ya? Ada misalnya kota, terus nanti ada
ada negara dan macam-macam itu saya tidak tahu. Yang jelas himpunan pasti keluar karena tiap tahun ada. Nah itu ya. Atau dua dulu lah, B dulu teorinya ya. A sama B. Kalau irisan A irisan B berarti yang diarsir yang ini. Yang tengah. Yang tengah irisan. Yang pertama. Terus yang kedua itu kalau ketemu dengan A, B gabung. A gabung B. Berarti yang diarsir yang semuanya. Gitu ya? Iya. Yang ketiga itu kalau ketemu polanya ini. A kurangi B. Berarti punya si A dikurangi punya si B. Maka yang diarsir cuma si A-nya aja tanpa si B. Ya, paham ya? Paham. Oke, nomor 4. Yang keempat itu jika dia ketemu seperti ini. A irisan B komplemen. Jadi kalau A irisan B komplemen itu adalah yang bukan irisannya. Berarti semuanya ini. Yang di luar kecuali irisannya. Nah ini ya, gitu ya. Paham ya sudah ya? Oke, jadi sebenarnya cuman memahami himpunan itu memahami ini aja. Ada pengurangan, ada komplemen, ada gabung, ada iris. Karena itu yang ditanya. Komplemen itu bisa dituliskan dengan lambang aksen. Ya, kayak soal di sini. Berarti soal ini bisa kita jawab dong. Ya, yang pertama yuk, kita misalkan A dikurangi B irisan C komplemen. Kalau C komplemen berarti yang bukan C dong ya. B diiriskan dengan yang bukan C. B diiriskan yang bukan C itu berarti yang ini. Ini Abdullah ini kemana ini? Nah, ini B diiriskan bukan C. A dikurangi, punya A dikurangi dia. Oh, berarti kalau punya dikurangi dia, maka ini ikut diarsir, ya kan? Berarti salah ya. Ini salah. Oke. Terus lagi yang ini lagi B dikurangi C, si punya B dikurangi punya C, punya B itu dikurangi punya si C. Berarti yang mana? Yang punya B dikurangi si C. Berarti yang ini kan? Iya. Nah, punya B Yang dikurangi si C, yang ini aja. Kemudian A dikurangin. Si A dikurangin punya ini, ya salah. Berarti harusnya di sini, ya kan? Salah. Oke, salah juga. Terus kalau yang C, B dikurangi C aksen. Yang tadi itu, B dikurangi yang bukan. Berarti tetap yang ini sama. Ya, sama kan dikurang. Kemudian A gabung. Salah, karena nanti ini ikut. Ya kan? Nah, ini Abdul Ahmad Dinur nih lagi kemana kamu, Teh? Ada Pak, ada. Bukan, kamu di mana posisinya? Di dalam kamar. Depan kipas enggak? Oh, ada kipas angin kayaknya itu. Nah, Ya. Mas. Oke, ya sip ya. Oh, ini videonya nanti pakai yang oke. Nah, ya. Ini lagi yang coba kita lihat yang E dulu. A dikurangi B itu yang mana? Punya A Yang dikurangi diarsir. punya si B. Iya. Punya A dikurangi punya si B. Berarti yang diarsir ini ya. Nah, ini ya. Iya. Nah, terus B dikurangi punya C. B dikurangi punya C. Yang ini ya. Nah, Iya. terus digabung ya. Digabung. Oh ya udah, berarti benar. Nah, yang E. Kalau yang D gimana salahnya yang D? Yang D itu C dikurangi B. C dikurangi si B, kemudian si A dikurangi si B. Berarti yang ujung sama yang ini aja, yang ininya kosong harusnya gitu ya. Jadi yang D salah. Jadi jawabannya yang E. Oke. Paham ya?
Paham, Pak. Nah, lanjut, kita lanjutkan. Nah, ini lagi nih. A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap. Jadi yang A tadi ganjil katanya. A sama dengan ganjil dan B-nya sama dengan genap. Nah, dari pernyataan ini dulu, kita lihat dulu. Kalau ganjil dikali ganjil berapa? Ganjil kali ganjil. Iya, 3 kali 3, 9. 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Berarti tetap kan? Ganjil. Nah, terus ganjil dikali genap. 1 kali 2, 2. 3 kali 4, 12. Genap. 5 kali genap. Berarti yang B ya, karena genap ya. Oke. Terus kalau genap dikalikan genap. 2 kali Genap. 2, 4. Tetap genap. Oke. Terus sekarang operasi jumlah. Karena di situ ada jumlah, ada kurang. Ganjil dikurangi ganjil. Ganjil dikurangi ganjil. Misalnya nih, 5 dikurangi 3. Misalnya. Jadinya apa? Genap. Genap. Oke, genap tadi B. Terus kalau dijumlah sama. Tambah juga hasilnya ke genap. Tambah atau kurang ya. Gitu aja ya. Kita Ya. sederhanakan tambah atau kurang. Terus sekarang kalau ganjil dikurangi dengan genap. Ganjil dikurangi genap. Ganjil. 5 dikurangi 2, 3. Oke, ganjil. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Ya. Jadi kalau berbeda, yang menang adalah yang ganjil. Kalau sama, yang menang yang genap. Jadi pernyataan ini yuk kita bahas. 3 itu apa? Ganjil ya? Iya. Ganjil. Ganjil kalikan A. Tadi ganjil. Ganjil kali ganjil. Ganjil. Kalikan genap. Ganjil kalikan genap. Berarti ke Genap. Genap. genap tambah ganjil kali genap. Ganjil kali genap tadi apa? Ke genap. Genap. Genap dikurangi ganjil. Genap kurangi ganjil apa? Ganjil. Genap kurangi ganjil. Ganjil. Ya, berarti ini ganjil. Satu salah. Ya, ini harusnya Ganjil. Oke. Kemudian ini lagi. 3 ganjil. Ganjil kali genap. 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 Genap kali genap. Genap. Genap Genap. kurangi genap. 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 Ditambah apa ini? Ganjil genap. Ya. Ganjil Ya. ya harusnya. Ganjil kan harusnya. Ganjil. Ini harusnya ganjil. Harusnya ganjil. Coba saya ulang lagi pelan-pelan. Ganjil kali genap tadi genap. Genap kali genap itu ke genap. Ini genap juga ini. Nah, genap sama ganjil. Genap ditambah ganjil atau dikurangi. Hasilnya adalah Ganjil. ganjil. Yang ini, yang hukum ini ya. Nah, berarti ganjil harusnya. Berarti salah. 2 salah. 1 salah. Kemudian ini lagi. AB berarti kalau ganjil genap yang menang siapa? Genap. Genap kali 2, genap. Genap kurangi genap, genap. Ya kan? Genap, ganjil sama ganjil. Ganjil kali ganjil. Ganjil ya. Ya? Iya. Ini benar ini. Benar. Oke. 3 benar. Kemudian yang keempat. Ini ganjil kali genap kali genap kali genap. Oke, genap. Genap. Terus ini genap juga. Genap. Terus genap. Ini genap juga. Berarti ini harusnya genap. Nah, berarti jawaban benar cuma yang 3. Harusnya itu kayaknya maunya itu 1 dan 3 mau. Maunya pembuat soal ini, maunya ini. Tetapi salah di sini. Jadi dibenerin aja soalnya. Ini salah, ini harusnya kan ganjil. Nah, jadi jawabannya ada. Jadi biar ada jawabannya, maka kita buatlah 1 dan 3. Tapi ingat ininya digantikan ganjil. Oke, paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, ini lagi nih. Jika negatif 5 kurang dari X kurang dari 3, salah baca. Negatif 5 kurang dari X min 3 kurang dari 2. Dan 1 kurang dari Y ditambah 1 kurang dari 3. Ini caranya ada 2, boleh min 3-nya dilempar kiri kanan, sama 1-nya dilempar kiri kanan, berarti jadi min, atau juga boleh menggunakan hukum kayak gini aja. Ini dimisalkan A, ini dimisalkan B boleh.
Berarti soal jadi min 5 kurang dari A kurang dari 2 dan 1 kurang dari B kurang dari Kurang D. dari 3. Yang diminta siapa? Yang diminta adalah X ditambah Y. Maka A ditambah B itu akan muncul X ditambah Y dikurangi 2. Betul? Dikurangi 2. Kenapa? Karena A itu nilainya adalah X dikurangi 3. Dan Y itu adalah nilai dari B itu adalah 1 ditambah Y. Jadi hasilnya X tambah Y min 2. Maka kalau ditanya X plus Y itu akan hasilnya adalah A ditambah B ditambah 2. Gitu ya nanti ya. Oke. Yuk sekarang A-nya berapa aja? A-nya berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1 ya. Kemudian B-nya adalah 2 saja. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berarti nilai X ditambah Y itu akan menghasilkan A ditambah B ditambah 2. Oke, ditambah 2. Paham? Ada tambahan 2. Oke, kita jumlahkan. Min 4 tambah 2. 0. 0. Ya, min 4 tambah 2 kan min 2, berarti 0. Terus min 3. 1. Ya. 2. 3. Ya, dan seterusnya. Maka pernyataan yang benar adalah yang hanya 4 saja yang benar, ya kan? Ya, silang situ ya. Pak, itu yang X plus Y sama dengan berapa, Pak? Siapanya? Yang X tambah Y sama dengan berapa itu? Sama dengan ini 0. Angkanya 1, tuh nggak jelas, 2. Pak. Oh, angkanya nggak jelas. A plus B tambah 2. Oh, iya, Pak. Oh, ini yang bawah. Ya, ya. Ya, kalian bisa juga kok. Bisa apa namanya? Ngasih coretan boleh ya di note ya. Boleh. Jadi ini A tambah B tambah 2. Ya, A tambah B tambah 2. Ini saya hapus nih, ganti. Nah, jadi semua angkanya yang penjumlahan A tambah B, kalian tambah dengan angka 2. Min 4 ditambah 2 kan min 2. Berarti ditambah 2, berarti 0. Ya kan? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini cuma maksimalnya 1. Berarti hanya 4 saja yang benar. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Siap, tidak ada. Lanjut. Berikutnya. Garis A melalui titik, oh ya, tadi saya bilang caranya ada 2 kok. Yang ini baru yang pertama ini. Bisa juga min 3 dilempar ke kiri, lempar kanan boleh. Jadi min 5 ditambah 3. Ya. 2 kan? Nah, min 5 tambah 3 jadinya 2. Min 2. Sama 3-nya lempar ke sini. Nah, jadinya 5. Ya, terus Y-nya sama nih. Berarti 1 dikurangi, berarti 0, kurangi Y, kurangi 2. Itu kan? Nah, nanti ketemu X-nya berapa angkanya? X-nya itu berarti bisa min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, Y-nya itu berarti cuma 1, ya kan? Kalau kita jumlah sama, min 1 tambah 1, 0. Ini tambah ini, 1, ya kan? Ini 2, 3, 4. Sama kan dengan yang tadi? Iya, sama. Berarti, jadi caranya ada 2 tadi saya bilang tadi. Boleh yang pakai ini, boleh ini ya. Nah, gitu ya kalau ketemu yang seperti ini. Boleh pindah-pindah. Oke, lanjut. Nah, berikutnya. Garis A melalui titik asal. Titik asal tahu nggak titik asal itu apa? 0,0. Iya, betul. Titik asal itu adalah 0,0 ya. Dan titik 1, negatif 3. 1, negatif 3. Berarti dia melalui titik 1, negatif 3. Segini kan. Nah, ini gradiennya nih, sudah kelihatan. Gradiennya adalah miring ya. M-nya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 3/1. Negatif si Y sama si X. Nah, gitu. Cari gradien itu adalah negatif si Y dibagi dengan si X. Jadi M-nya min 3/1. Kemudian, titik yang terletak pada garis A. Jadi yang namanya segaris, titik yang satu garis terletak pada garis A, gini, itu berarti yang sama apanya? Yang sama adalah gradiennya sama. Gradien sama. Nah, gradiennya harus sama.
Maka caranya juga ada dua, boleh mencari persamaannya dulu, kemudian disubstitusi titik-titiknya ini, atau menggunakan rumus gradien M itu sama dengan Y per X, maksudnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, boleh pakai ini, yang nanti hasilnya negatif 3 itu yang mana dari 1, 2, 3, dan 4. Atau yang kedua itu menggunakan persamaan garisnya. Kalau persamaan garisnya ini udah ketemu, ini kan persamaan garisnya melalui titik berapa sih? X, Y, min 1, min 3. M-nya berapa? M-nya adalah negatif 3. Oke, kita cari coba. M-nya sama dengan negatif 3, dan titiknya adalah 1, min 3. Persamaan garis gimana? Y sama dengan M, X ditambah C. Ya, Y-nya siapa? Min 3. M-nya berapa? Min 3. X, ya kan? X-nya berapa? X-nya adalah 1. X-nya adalah 1 ditambah C. Oke, berarti C-nya sama dengan 0. Ya, kalau C-nya sama dengan 0, berarti persamaannya adalah Y sama dengan min 3X. Oke, berarti Y sama dengan min 3X. Nah, sudah. Karena sudah ketemu persamaan garisnya Y sama dengan min 3X, silahkan substitusi titik-titiknya. Yang pertama itu adalah 2, min 6. Benar nggak kalau X-nya 2, Y-nya min 6? Kita masukkan ke persamaannya ini. Nih, persamaan yang ini tadi. Nah, jadi X-nya diganti 2. X-nya 2 kali 3, kali min 3, min 6. Oh ya, benar. Berarti benar. Kemudian ini lagi min 2. Min 2 kali min 3, 6. Betul. Kemudian min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3, 3. Betul. Min 1/3 dikalikan dengan min 3, 1. Betul. Maka semuanya benar. Jawabannya adalah yang D. Yang E. Pak. Oh iya, semuanya benar, salah centang. Pak, ini apa, Pak? Yang mana? Mana? Nah, Oh itu itu. yang kuning tuh. Yang dikuningin itu ya? Min 3 ya. apa tuh? Min 3 kali 1, karena X-nya 1. Oh, min 3 kali 1 ya? Ya, ini 1 ya. Oke ya, jadi min 3 kali 1 kan min 3 ya. Min 3 tambah C, berarti C-nya 0 ya. Min 3 ditambah 3, 0. Jadi Y sama dengan min 3X saja, karena C-nya 0. Gitu. Kalau cara gradien boleh gimana? Ya ini titiknya dikurangkan saja. Misalnya nih, titik A dengan garis yang pertama, gitu ya. Titik A-nya itu ini aja. A min 3, 1, min 3 dikurang depannya 3. Kemudian 1 dikurangi 2 itu min 1. Maka M-nya betul. Min 3. Nah, betul ya? Nah, boleh seperti itu, boleh. Kemudian titik A lagi sama nomor 2 dikurangkan lagi. Belakang per depan. Belakang per depan itu namanya gradien. Atau komponen Y per komponen X. Itu gradien. Oke, caranya seperti itu. Sama. Oke, paham? Boleh dilanjut? Paham ya? Oke, lanjut. Berikutnya, ini lagi nih. Terdapat 5 buah bilangan bulat positif yang berbeda. 5 buah bilangan positif yang berbeda. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 10. Jadi rata-ratanya ada 10. Nah, rata-ratanya 10. Jika diurutkan urut menaik, median dari kelima bilangan tersebut adalah 10. Besar dikurangi terkecil. Rata-rata itu jumlah dengan banyak. Median itu sama dengan nilai tengah. Sedangkan jangkauan itu sama dengan X max dikurangi X min. Yang besar dikurangi yang kecil. Oke. Kecil. Ya, berarti kalau kita urutkan, nah katanya rata-rata 5 buah bilangan, berapa rata-ratanya? 10. Rata-ratanya 10. Berarti enaknya aja udah kita bikin 5 angka yang sama. Kenapa? Lah kalau 5 angka pasti rata-ratanya 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah.
10, 10, 10, 10, 10. Kelimanya Per 10. 5. Kemudian berikutnya lagi, jika mediannya nilai tengahnya adalah 10, oke, kita kunci. Berarti ini nilai median. Mediannya 10. 10 tidak boleh kemana-mana. Ya, ini nilai mediannya. Maka sisa kiri sama kanan. Karena rata-rata maka sebelah kiri harus dikurang. Kalau sebelah kiri dikurang, sebelah kanan harus ditambah biar seimbang, biar tidak merubah rata-rata. Oke, jangkauannya adalah 12. Nah, jangkauannya adalah 12. Misalkan, yang sini kita kurangkan. Yuk, kita kurangkan. Misalnya di sini, karena berurutan kan nggak boleh 10, 10, 10. Nggak boleh. Kita ganti ini jadi 12. Ini 10, ini 12. Berarti sini misalnya saya ganti 14. Karena pengurangannya 2, maka sini saya turunkan. Saya turunkan jadi 8. Saya turunkan 2 lagi. Jadi 6. Oke, sekarang kita cek. Jangkauannya apakah 12? Oh, salah ternyata. Salah ya. Berarti bukan. Kita naikkan lagi nilainya. Habis 12 kita naikkan jadi 14. Kemudian kita naikkan lagi jadi 16 misalnya. Berarti ini kita kurangkan 4. Berarti kita kurangkan 4, sisanya 6. Terus kita kurangkan lagi 2. Sisanya 4. Kita kurangkan 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting urutannya naik. Nah, sekarang kita cek. Di sini kita kurangkan. 16 dikurangi 4. Berapa? 12. 12. Betul ya? Iya. Iya. Dan rata-ratanya masih tetap nih. Karena kita cuma menjumlah yang kanan dan mengurang yang kiri. Jadi tetap. Sehingga ditanya adalah jika P adalah jika Q bilangan kedua terkecil. Berarti kedua terkecil itu berapa? 6. Berarti 2 terkecil. nilainya adalah 6. Maka jawabannya ya 2 terkecil. Iya. Nah, sehingga jawabannya adalah Q lebih dari P. Q lebih dari P. Q lebih dari P. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Betul. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, lanjut. N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X. N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X dan habis dibagi 9. Tidak lebih dari X dan habis dibagi 9. Oke. Jadi nilai X-nya di sini yang P itu kurang dari 10.000. Ya. Habis dibagi 9, sehingga habis dibagi 9 itu jika jumlahnya itu adalah 9 atau jumlah-jumlah itu kelipatan 9 itu habis dibagi 9. Oke, berarti untuk P itu nilai N-nya berapa? Kurang dari sama dengan 1000, berarti 999. Ya. Iya, 999. Itu kan 1000 ya. Kemudian yang Q itu nilai N-nya adalah 99. Pertanyaannya adalah jika N tadi apa? Bilangan ganjil terbesar. Ya, terbesar. Berarti ini sudah. Terus faktor yang ditanya. Faktor prima, ya. Faktor prima, yang namanya prima itu berarti yang kuat. Yang kuat itu tidak bisa dibagi yang lain. Berarti 2 itu kuat, karena 2 cuma dibagi 2 hasilnya 1. 3 juga kuat, 5 juga kuat, 7 juga kuat. Ya. Kemudian berapa lagi? 11 dan seterusnya. Nah, yuk kita lihat ini faktor primanya berapa? Berapa? Angka 99 itu berapa? Faktor primanya. Faktor primanya 3 saja. Yang ini juga 3 juga. Gimana sih nyari faktor prima? Cari faktor prima itu gini. Ya, yang dulu itu dibagi 2 nggak bisa dibagikan 3. Ya, 3. Bagi 3 lagi 11. Ya kan? Gitu ya. 11. Berarti 3 sama 11. Oke. Terus 99 juga. Sama itu. Kita bagikan 3. Ya sama dia. Jadi ini cuma 3 sama 11. Ya kan? 3, ya kan? Ya, ini juga sama. Kalau dibagikan 3 berarti 1, 1, 1. Ya, 1, 1, 1 itu juga prima ya. Berapa banyaknya? 2. 1, 2 ini juga 2. Berarti P sama dengan
Q. Karena ada 2 banyaknya. 3 sama 1, 1, 1 sama 1, 1. Oke, sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada. 10 menit lagi, Mas. Oh, ya. Lanjut, cepat ya. Oke, ini lagi. Abi memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Maka berdasarkan informasi tersebut, hubungannya benar adalah ini perbandingan senilai. Kenapa? Karena hubungannya nggak ada waktu. Jadi enaknya gitu. Perbandingan berbalik itu apabila ada hubungan waktu, maka perbandingannya menjadi berbalik nilai. Yang senilai itu berlaku senilai sama berbalik nilai. Berbalik. A per B sama dengan C per D itu berlaku kali silang. AD sama dengan BC. Sedangkan berbalik A per B sama dengan C per D itu berlaku lurus. Lurus itu AC sama dengan BD. Ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan waktu, maka berbalik senilai. Ya, 2 kilo membuat 5 kue. Berarti 2 kilo tepung. 2 tepung itu bisa membuat 5 kue. Pertanyaannya, 3 kue. Berapakah tepungnya? Nah, N tepung. Maka N sama dengan silangkan. 2 kali 3 ya. Silangkan aja. 2 kali 3, 6 per 5. Oke. 6 per 5. Maka di sini 6 per 5 dengan 6 per 7 besaran siapa? Ya besaran 6 per 5. Per 5. Oh ya. Besaran 6 per 5. 6 per 5. Iya, karena penyebutnya lebih kecil, ya kan? Penyebutnya lebih kecil. Pak, gimana tadi, Pak? Yang dari 2 kali 3 tadi? 5M. Gimana? Yang ini. 2 Yang tepung, 5 kue. Dapat 6 per 5 itu dari mana tadi? Dari senilai, Kali silang. Nah, senilai itu berlaku Oh, silang. iya. Nah, silang ini. Oh, 2 tepung dikali 3 kue dah. Ya, jadi 2 kali 3 sama dengan 5N. Maka N sama dengan 6 per 5. Ingat, kalau senilai silang, kalau berbalik lurus. Ya, senilai silang berbalik lurus. Berbalik itu cuma hubungannya sama waktu. Jadi kalau hubungan dengan waktu berarti dia berbalik. Nah, kayak di fisika ya. Oke, berikutnya lagi. Ini. Berapa keliling segi 4A, B, C, D yang berada di dalam lingkaran berjari-jari 5 meter seperti tampak pada gambar berikut. Diketahui cuma jari-jarinya saja. Ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini kita lihat pernyataan 1 dulu. Jika AB sama dengan 6, AB-nya 6, dan panjang CD sama dengan 8, dan jari-jarinya 5. Kita tidak tahu jari-jarinya itu yang mana. Apakah AC itu lurus atau tidak, kan tidak tahu ya. Berarti pernyataan 1 tidak bisa menjawab. Kalau ditambah pernyataan 2, AC adalah diameter lingkaran. Nah, jelas AC itu diameter. Kalau AC diameter, yang berlaku apa? Yang berlaku sebuah lingkaran. Ini diameter, ya. Sudut yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Berarti ini sudah dipastikan besarnya 90 derajat. Maka jika besarnya 90 derajat, 90 derajat hingga 90 derajat berlakulah Pitagoras sehingga bisa dicari. Jadi AC nilainya 10, maka di sini nilainya 6, di sini adalah 8. Jadi jawabannya adalah pernyataan keduanya baru bisa menjawab. Jika 1 saja tidak bisa menjawab dan jika 2 saja juga tidak bisa menjawab, maka jawabannya adalah yang mana? Tapi yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ya, jadi kalau ketemu yang dua-duanya maka jawablah yang C. Oke, paham? Karena 1 saja tidak cukup tadi. Begitu dikasih AC itu diameter, baru kejawab. Kalau cuma diketahui diameter saja, itu tidak kejawab. Kecuali ada sudutnya, ya. Kecuali B itu diketahui sudutnya 90 derajat atau siku-siku baru terjawab. Oke, lanjut.
Berikutnya, jika operator A pangkat M didefinisikan sebagai min 1 pangkat N dikalikan alfa, di mana N adalah bilangan bulat. Jadi N di sini pangkatnya adalah bilangan bulat. Maka yang menjadi apa ya, kuncinya di sini aja. Min 1 dipangkatkan dengan N dikalikan dengan alfa. Berapa? Isu nice dana. Yang mana? 1000. Ada 7 dana. Isu. Saya di kamar mandi. Kamar saya di dalam. Bojan. Oke ya. Tadi ada iklan ini. Ini kalau N-nya huruf besar ya. Kalau N-nya genap sama ganjil. Jadi ini bunyinya begini aja. Kalau N genap, maka menjadi N genap negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya akan positif. Sedangkan kalau dipangkatkan ganjil, maka hasilnya jadi negatif. Jadi kuncinya itu adalah A pangkat M itu sebenarnya pilihannya cuma ada dua. Yang pertama adalah min S. Pertama adalah alfa, yang kedua adalah min alfa. Jadi kuncinya ada dua. A dipangkatkan M, kuncinya ada dua. Jika alfa tidak sama dengan 0 lagi, ini ada lagi pernyataan alfanya tidak boleh 0. Berapakah A pangkat M dipangkatin lagi dengan M dikurangi dengan alfa? Artinya berapakah nilai ini? Oke, dari pernyataan dulu, kita operasikan dulu. Kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan dulu. Yang kedua ini kelihatannya sudah bisa difaktorkan. A-nya boleh dikeluarkan, tinggal A pangkat M dikalikan dengan alfa sama dengan 0. Kalau yang pertama ini tidak bisa difaktorkan, jadi tetap seperti itu. Ya, melihat dari pemfaktoran ini, ya, dari pemfaktoran ini, coba dilihat di sini alfa, di sini juga alfa, di sini juga alfa. Alfa ini kok sama dengan 0? Nah, berarti pernyataan 2 sudah salah. Ya, kenapa? Karena di sini berkebalikan. Jika alfa tidak sama dengan 0, sedangkan sini alfanya itu sama dengan 0. Nah, tidak bisa. Kalau pernyataan 1 benar, kenapa? Karena ini akan terjadi entah negatif, entah positif. A pangkat M, tadi kan definisinya antara alfa atau min alfa, gitu kan? Alfa atau min alfa. Jadi kalau dia min bisa jadi kan 0, maka bisa menjawab pernyataan yang di atas. Intinya alfanya tidak boleh 0. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Dan 2 salah. Mana ini? Pernyataan 2 saja tidak cukup. D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja tidak cukup. Pernyataan 1 dan ya, yang D kayaknya. Nah, yang 1 itu pernyataan 1 saja cukup, pernyataan tetap, pernyataan 2 saja tidak cukup. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti D sama ini apa bedanya? A sama D ini apa bedanya? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kok sama ya? Harusnya beda ini harusnya. Pokoknya intinya ini jawabannya cuma pernyataan 1 saja gitu ya. Nah, kalau 2 nggak bisa jawab aja. Gitu ya. Oke, paham, lanjut kalian. Paham. Nah, paham. Yang nggak paham nanti silahkan tanya lagi. Oke, ini lagi berikutnya. Jika N merupakan bilangan bulat dari 10 kurang dari N kurang dari 15. Jadi bilangan bulat itu nilainya N-nya adalah apa? Bilangan bulat 11, 12, 13, dan 14. Oke. 11, 12, 13, dan 14. Yang pernyataan pertama, N merupakan faktor dari 143. Oke, 143 itu adalah 11 dikali 13. Sedangkan 187 itu, ini pernyataan 1, ini pernyataan 2, itu 11 dikalikan dengan 17. Ya, 11 kali 17 itu ketemunya 187. Ya, tinggal jumlah aja, 7 tambah 18, 3 tambah 1, 4. Maka ini, yang ini kalau dilihat, dua-duanya nanti akan apa ya? Kalau 1 saja kan masih belum nih. Kalau pernyataan 1 saja antara 11 atau 13. Kalau pernyataan 2, 11 atau 17. 11 atau 17.
Ya, jadi keduanya ini ya. Keduanya baru bisa disimpulkan bahwa N itu nilainya 11. Kalau dua-duanya dipakai, baru itu N11. Atau bisa jadi kemungkinan, gimana? Halo? Ya? Ada yang bertanya? Oh, enggak ada. Bentar. Ya, bising masuknya. Oh ya, oke. Ya. Ya, sip. Jadi ini kalau keduanya digabung baru bisa terjawab bahwa nilai N-nya itu faktor yang dimaksud, N itu nilainya adalah 11. Sehingga jawabannya kedua-duanya cukup untuk menjawab. Tetapi kalau satu belum cukup. Yang mana? Yang C berarti, Pak. Jadi satu pernyataan saja tidak cukup. Oh ya, yang C. Berarti opsinya adalah ya yang C. Nah, kedua-duanya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Nama berikutnya. Nah, ini. Jika XY adalah koordinat suatu titik pada bidang XY, benarkah 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6? Untuk menyimpulkan 2X ditambah 3Y apakah lebih dari 6 ataukah salah atau benar? Benar ataupun salah, maka kita lihat dulu pernyataan 1 dan 2 yang di sini ya. Misalnya, pernyataan 1 saja, berarti dia masih dalam bentuk pertidaksamaan 2X lebih dari Y. Dan jika persamaan 2 atau pertidaksamaan 2 saja, itu juga berbentuk X sama Y. Tetapi jika keduanya dieliminasi, nanti akan menghasilkan nilai X sama nilai Y. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa menjawab soal di sini. Kalau ketemu X ketemu Y, maka bisa kita simpulkan bahwa ini tuh benar atau ini salah. Sehingga soal yang seperti ini, maka jawabannya juga harus yang C. Ya, pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja itu tidak cukup untuk menjawab. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini masih ada soal selingan ya. Ini tadi soal cerita. Nah, ini. Waktunya masih ada juga. Oke, nih. Sebuah bola mainan yang dijual di toko dibungkus dengan kardus yang berukuran kubus. Kardus pembungkus dibuat dengan ukuran yang akurat sehingga dapat memuat dengan tepat bola tersebut. Apabila kardus memiliki panjang rusuk 14, maka volume terbesar yang dapat dimuat dalam kardus adalah volume bola. Berarti ini sebenarnya cuma mencari nilai apa? Volume ya. Volume bola. Volume bola itu apa? Ini diameternya. Nah, berarti jari-jarinya adalah 7. Volume bola apa? 4/3 R pangkat 3. 4/3 dikali 22/7 dikali R-nya 7 kali 7 kali 7. Oke, coret semuanya. Ini berapa nih? 49. 49 kali, coba saya kalikan 8 dulu aja. 9 kali 8, 72. 32, 39. Berarti 392 kalikan dengan 11. Ya, kita simulkan 11, 3, 12. Kita bagikan 3. 4, 3, 1, 2. Saya bagikan dengan 3. Berarti 1, 3, 1, 13, 4, 12, 1, 1, 3, 9. Iya, 1, 4, 3, 6. Sudah, ya sudah ini ketemu. 1, 4, 3, 6. Oke, ya aman. Lanjut lagi. Ini masih ada lagi.
Ya, diketahui sebuah penggaris segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12P dan tinggi 5P. Jika diketahui kelilingnya 90, maka pertanyaannya adalah nilai P-nya berapa? K sama dengan Siku-siku ya, siku-siku memiliki panjang alasnya 12P dan tingginya 5P. Jika diketahui kelilingnya 90 cm, nilai P adalah, ya, ditanya nilai P, jadi kelilingnya ada 90. Berarti carinya dulu kan? Ya, carinya dulu. Ini gimana cara nyarinya ini? Akar dari 25 kuadrat ditambah 140 144 P kuadrat. Oke, jadi kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 169. Akar dari 169 P kuadrat. Berapa ini? 13 ya. 13. Nggak usah kita cari pun sebenarnya ketemu. Dari mana? Triple Pythagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ya, 8, 15, 17. Oke, berarti ini sudah ketemu nih, nggak usah dicari tadi ya, 13. Maka kelilingnya adalah 5P tambah 12P tambah 13P. Ya, berarti kelilingnya sama dengan ini jumlahnya 17, 17 ditambah ini berarti 30P. Ya, 30P. 30P dibagi dengan 90. 30P. Berarti P-nya ketemu ya? Coret-coret. P-nya di 3. Oke. Nah, ini lagi. Ini cuma dibaca aja langsung ketemu jawabannya. Perbandingan jari-jari bola voli dan bola basket adalah 3:5. Perbandingan volume. Jadi intinya volume bola. Volume bola, ya kan? Volume bola. Sama-sama bandingkan volume bola. Volume bola itu apa? 4/3. PR pangkat 3. Sama 4/3 PR pangkat 3. Berarti dicoret aja. Yang dibandingkan adalah R-nya. 3 pangkat 3 dibanding 5 pangkat 3. Maka jawabannya adalah yang 27 ya. Iya. 27/120. Terima kasih Mas Iwan. Satu lagi ya. Ya. Satu soal lagi ya. Satu lagi aja. Ya, ini paketnya banyak sih. Sekalian. Satu soal lagi. Sebuah truk mengangkut telur ayam berbagai ukuran besar dan kecil. Nah, ini ada besar sama kecil. Di dalam truk tersebut terdapat 238. Berarti ada 238 kotak, ya. Kotak. Dengan rata-rata jumlah telur dalam setiap kotak adalah 4 butir. Berarti dikalikan dengan 4. Apabila dihitung dengan cermat berdasarkan ukurannya, maka terdapat 580 butir telur, termasuk yang berukuran besar. Berarti 580 ini yang besar. Sepanjang perjalanan, truk tersebut mengalami kendala yang kurang lancar, sehingga risiko telur pecah dari telur ukuran kecil itu 0,5. Berarti peluangnya pecahnya adalah 0,5 setengahnya. Berapa butir telur berukuran kecil yang akan pecah selama perjalanan tersebut? Oke, jadi kita cari yang kecil dulu. Ini kita kalikan dulu. 84, 32, 4, 12, 15, 4, 8, 9. 952 dikurangi 580. Kita kurangkan dulu ya. Ini 2, ini 15, berarti 7. Ini sisa 8, kurangi 5, 3. 372. Oke, ini 372. Ini yang kecil. Iya, karena setengahnya berarti yang pecah nanti setengah dari 372. 186. Oke. 186. Oke. Baik adik-adik, ini tadi beberapa soal ya. Mudah-mudahan membantu dalam tes UTBK nanti. Nanti masih ada pertemuan lagi ya Mas Samsul ya. Satu kali lagi atau berapa? Satu kali pertemuan lagi dengan Mas Iwan nanti hari Senin. Oke. Nah, nanti yang banyak dibahasnya kalau Mas Yoyoknya apa Mas Samsul?
Mas Joyo lebih ke Mas kemarin. Perbandingan XY dengan apa kemarin ya? Oh, berarti aljabar berarti ya, aljabar. Aljabar. Yang kuantitatif analitisnya? Analitisnya Siapa ya? belum. Oh, Analitisnya Mas Iwan yang itu ya? Mas Arbendi, Mas Bendi ya. Hah? Mas Bendi biasanya dia yang mengerjakan yang analitis Yang penalaran. bahasa Indonesia kemarin ya? Ya, kesimpulan. Itu yang soalnya penarikan kesimpulan dengan Ya, urutan-urutan itu tah? Ya, sama analitis itu Mas Arbendi. Oke, sip. Oke. Berarti nanti saya lebih ke yang cerita lagi, enggak apa-apa. Nanti kan Mas Joyo ini yang XY, berarti saya ke cerita. Saya belum lihat yang hari ini. Oh ya. Terima kasih Mas Iwan. Makasih, Pak. Terima kasih. Ya. Masih, Pak. Makasih Bapak. Jangan lupa ya, belum waktunya berbuka puasa ya. Oh iya, Pak. Oke, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Terima kasih, Pak. Ya.